Adegan yang memperlihatkan kuil Shaolin dan beberapa orang sedang berlatih kungfu. Menurut narator film, kuil Shaolin ini didirikan oleh seorang Bodhidharma yang berasal dari dinasti Pallava, sebuah dinasti bercorak Buddha, dan dinasti ini berasal dari wilayah Tamil Nadu, India, tepatnya di desa Kancipuram. Konon, di sana hiduplah seorang pria bernama Saraha Samruti. Ia ahli dalam pengobatan, seni bela diri, dan memiliki kemampuan menguasai 5 elemen, yaitu air, api, tanah, logam, dan kayu. Saraha kemudian diutus gurunya untuk pergi ke Cina dengan sebuah misi, yaitu menyelamatkan warga di sana yang sedang dilanda wabah mematikan. Setelah menempuh 3 tahun perjalanan, Saraha akhirnya tiba di desa yang bernama Nanyang. Warga desa menolak kehadirannya karena menurut ramalan, Saraha akan membawa petaka bagi desa itu. Saraha memilih menepi di sebuah gua. Saat kedatangannya, Cina sedang dilanda penyakit mematikan. Jutaan orang meninggal dunia. Untuk menghindari penularan, warga yang sakit akan dibuang dari desa. Mereka kemudian membawa seorang anak kecil yang terkena penyakit itu dan meninggalkannya di sebuah gua. Kebetulan, Saraha bertapa di sana. Setelah sembuh, Saraha membawa anak tadi kembali ke desanya. Warga desa akhirnya sadar akan kebaikan Saraha dan mereka mau menerima pria itu. Kehadiran Saraha ternyata menyelamatkan nyawa banyak manusia. Sejak saat itu, ia mengajar banyak tabib dari berbagai penjuru di Cina. Dan penyakit itu akhirnya bisa disembuhkan di seluruh penjuru negeri tirai bambu itu. Suatu hari, desa Nanyang diserang oleh para perampok. Mereka dibunuh tanpa simpati dan kompromi. Beruntung, Saraha mampu mengalahkan perampok ini dengan kemampuan hipnotis yang ia miliki. Para warga belum pernah melihat kemampuan bela diri seperti ini. Mereka kemudian meminta Saraha untuk mengajarnya. Saraha kemudian melatih bela diri yang dinamai kungfu. Saraha akhirnya menjadi seorang Bodhidharma. Beberapa tahun kemudian, Bodhidharma memutuskan untuk kembali ke tanah India. Para tetua di desa tidak setuju dengan keputusan Bodhidharma. Karena lagi-lagi menurut ramalan mereka, jika Bodhidharma dimakamkan di Cina, maka negara itu akan terbebas dari penyakit yang mematikan. Itu sebabnya mereka berkomplot untuk meracuni Bodhidharma. Bodhidharma sebenarnya mengetahui niat jahat mereka, tetapi ia rela mati demi memenangkan hati para warga. Ia meninggal dan jenazahnya disemayamkan di tanah Cina. Arvin adalah seorang pemain sirkus. Suatu hari ia bertemu mahasiswi cantik jurusan genetika yang bernama Suba. Suba dan teman-temannya datang ke sirkus untuk meminjam monyet sebagai bahan penelitian. Paman Arvin yang bernama Selva menolak permintaan Suba. Ia tidak ingin para mahasiswi itu mengganggu monyet sirkusnya. Ketika pertama kali menatap Suba, Arvin langsung tergila-gila kepadanya. Ia membuntuti Suba dan untuk menarik perhatian gadis itu, Arvin mencuri ponsel Suba dan berniat mengembalikannya seolah-olah ponsel itu ia temukan. Dengan demikian, Suba akan berterima kasih kepadanya dan mereka akan berkenalan lebih jauh. Oh, ya phone Malam itu, Suba menghubungi ponselnya dan diangkat oleh Arvin. Arvin mengatakan bahwa ia menemukan ponsel Suba dan ia siap untuk mengembalikannya. Arvin menemui Suba di sebuah mall. Ia mengembalikan ponsel itu dengan cara yang cukup romantis. Pertama, Arvin menghubungi Suba layaknya seorang penelpon misterius dan memintanya mendatangi maskot tikus yang ada di mall. Suba diminta untuk menyebutkan huruf pertama namanya pada maskot itu. Ketika Suba melakukan instruksi Arvin, maskot tadi memberikan sebungkus coklat dan sebagian ponsel Suba. Dan yang kedua,
Suba diminta mendatangi toko bunga yang ada di mall tersebut. Kali ini, Suba harus menyebutkan huruf kedua dari namanya. Dan saat Suba melakukan itu, ia mendapatkan sekuntum bunga dan bagian lain dari ponselnya. Setelah itu, Arvin mengajak Suba bertemu di sebuah restoran cepat saji. Mereka saling berkenalan. Arvin mengajak Suba makan, tetapi Suba mendapat sebuah telepon dadakan yang memaksanya harus pergi meninggalkan coklat dan bunga pemberian Arvin. Suatu hari Arvin membawa gajah sirkus melewati jalanan di tengah kota. Suba melihat aksinya itu. Ia kemudian menelpon Arvin dan setelahnya, Arvin kemudian menawari Suba untuk naik ke punggung gajah dan mereka berdua menunggang gajah bersama. Suba terlihat begitu bahagia. Sejak saat itu, Arvin dan Suba mulai akrab satu sama lain. நல்லா இருக்கும்பா Hari itu keluarga Arvin dari desa datang ke kota untuk menonton sirkus. Mereka berasal dari desa Kancipuram. Suba juga hadir ke tempat sirkus. Ketika Suba bertemu keluarga Arvin, ia berpura-pura tidak mengenali mereka. Padahal 1,5 tahun yang lalu ia pernah mendatangi keluarga itu untuk menanyakan silsilah Bodhidharma. Anehnya, Suba malah berpura-pura tidak mengenali mereka kali ini. Arvin membuat boneka dan memberikannya kepada Suba. Di boneka itu tertulis kalimat I love you. Arvin berharap Suba mengetahui makna tersirat di balik boneka pemberiannya. Tetapi Suba malah berpura-pura tidak mengetahui perasaan Arvin kepadanya. Suba kemudian singgah di ATM. Ia menelpon temannya. Ternyata Suba dan temannya hanya memanfaatkan Arvin. Mereka butuh bantuan Arvin untuk meneliti tentang silsilah Bodhidharma. Ketika pulang ke lokasi sirkus, Paman Selvam memarahi Arvin. Ia mengatakan bahwa Suba bukanlah gadis yang baik. Suba dan teman-temannya sengaja datang ke sirkus itu dan berpura-pura meminjam monyet. Padahal target utamanya adalah menjadikan Arvin untuk bahan penelitian. Mendengar keterangan dari sang paman, Arvin mendatangi kediaman Suba. Di sana ia menemukan semua penelitian tentang dirinya. Ternyata Suba mengincar Arvin sejak 1,5 tahun yang lalu dan Arvin sadar jika dirinya ditipu. Suba bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa ia saat ini tidak mau memikirkan tentang cinta. Arvin kemudian meninggalkan Suba dengan rasa kecewa bercampur kesal. Keesokan harinya, Suba meminta maaf kepada Arvin. Suba ingin mengajaknya ke suatu tempat. Arvin akhirnya luluh hatinya. Ia mau menuruti keinginan Suba. Suba ternyata membawa Arvin ke sebuah museum. Di sana ia menunjukkan sebuah buku yang dikarang oleh Bodhidharma. Suba kemudian membawa Arvin ke sebuah rumah sakit. Di sana banyak sekali anak-anak yang menderita penyakit kanker dan mengalami gangguan mental. Menurut Suba, penyakit tersebut berasal dari kelainan genetika. Suba melakukan penelitian agar bisa menghasilkan DNA unggulan di mana tidak ada lagi bayi yang terlahir dengan gangguan mental dan penyakit lainnya. Menurut Suba, 2 tahun yang lalu ketika para ilmuwan menggali makam Bodhidharma, mereka menemukan DNA-nya. Suba kemudian melakukan penelitian terhadap DNA Bodhidharma. Ia mengetahui bahwa Bodhidharma ternyata berasal dari Tamil India, tepatnya di wilayah desa Kancipuram. Suba mendatangi desa itu dan bertemu dengan keluarga Arvin. Suba bahkan menemukan foto Arvin yang mirip sekali dengan wajah Bodhidharma. Ia kemudian mengambil sampel rambut Arvin dan ternyata setelah diuji secara klinis, 83% DNA Arvin cocok dengan DNA Bodhidharma. Suba kemudian membuntuti Arvin selama 1,5 tahun. Dan puncaknya adalah ia bertemu dengannya ketika Suba mendatangi tempat sirkus. Suba mengambil sampel darah Arvin dan ia menemukan jika Arvin memiliki memori genetik yang sama dengan Bodhidharma. Dengan kata lain, bakat dan kemampuan Arvin sama dengan Bodhidharma. Suba hanya perlu mengaktifkan kembali memori genetik yang ada pada Bodhidharma di dalam diri Arvin, agar Arvin bisa kembali mengingat ramuan dan herbal yang pernah dibuat oleh Bodhidharma. Dengan demikian, herbal tersebut bisa digunakan untuk tujuan medis. Suba meminta Arvin untuk melatih bakatnya agar bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan kelainan genetika yang diderita oleh anak-anak sejak dini, di mana kelainan genetika ini menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker dan kelainan mental. Is he willing to die for his country? Yes.
seorang ilmuwan asal Cina datang ke kota Chennai. Ilmuwan ini bernama Dong Li. Dong Li menyuntikkan sesuatu kepada seekor anjing. Setelahnya, mendadak polisi datang di TKP. Para polisi tadi curiga dengan tindak tanduk Dong Li. Saat ditanya, Dong Li justru mematahkan tangan sang polisi. Dong Li ternyata bukan pendatang sembarangan. Ia sangat ahli bela diri. Para polisi tadi ia habisi dengan sangat mudah. Dong Li bahkan menghipnotis salah satu polisi yang membuatnya melepaskan tembakan dan membunuh rekan-rekannya sendiri. I'll kill her tomorrow. முடியும் ஆனா உயிருள்ள மனுஷங்களை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு இங்க கவர்மெண்ட் Arvin pada akhirnya setuju untuk menjadi objek penelitian Suba. Suba kemudian mengajak Arvin ke sebuah institusi bioteknologi agar meminta izin penelitian kepada pemerintah sekaligus meminta saran dan dukungan dari para profesor. Salah satu di antaranya adalah Profesor Rangarajan. Ketika menyampaikan gagasannya untuk menghidupkan kembali memori genetik Bodhidharma di dalam tubuh Arvin, gagasan Suba ditolak mentah-mentah dan diketawakan oleh para profesor. Mereka menganggap kapasitas Suba tidak layak untuk penelitian itu. Suba marah dan kecewa. Ia kemudian memilih keluar dari ruangan itu. Suba didatangi oleh 2 orang polisi. Mereka membawa Suba ke kantornya. Di sana, Suba bertemu dengan tetangganya yang bernama Santos. Santos ditahan di kantor polisi karena ia membunuh orang tuanya. Santos sendiri menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan seseorang berwajah Cina menghipnotis dirinya yang membuat ia hilang kesadaran kemudian menghabisi orang tuanya sendiri. Pria berwajah Cina ini sedang mencari Suba. Pria yang dimaksud Santos adalah Dong Li. Tak lama setelahnya Dong Li datang ke kantor polisi. Ia mendadak tahu kehadiran Suba di sana. Santos meminta Suba agar melarikan diri. Dong Li membunuh semua anggota polisi dengan kemampuan bela dirinya. Ia bahkan menghipnotis mereka yang membuat para polisi saling baku hantam dengan rekan-rekannya sendiri. Sekalipun demikian, Dong Li gagal menangkap Suba karena Suba dan Arvin telah melarikan diri menggunakan sebuah bajai. Di tengah perjalanan, Arvin penasaran kenapa Dong Li ngotot ingin mencari Suba. Arvin kemudian memaksa sopir bajai agar kembali ke kantor polisi tadi untuk membuntuti Dong Li. Mobil Dong Li ternyata bergerak menuju ke sebuah rumah mewah milik Profesor Rangarajan. Sang profesor kemudian masuk ke dalam mobil Dong Li dan mereka pergi ke suatu tempat. Suba dan Arvin menerobos masuk ke dalam rumah profesor. Mereka ingin mencari tahu apa sebenarnya hubungan antara Profesor Rangarajan dengan pemuda yang bernama Dong Li. Suba memeriksa isi komputer Rangarajan. Ia menemukan email Dong Li di sana. Mereka ternyata menjalankan sebuah misi rahasia yang dinamai Red Operation. Dan sang profesor ternyata mendapatkan bayaran 300 crore untuk misi tersebut. Tetapi selebihnya, isi email itu tidak menjelaskan detail apa yang sedang mereka lakukan di India. Suba kemudian menelpon profesor. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah tempat. அதனால அவங்களால தொழில் சரியா பண்ண முடியலன்னு எங்க பேசாம கொஞ்ச நாள்ல செத்து போயிட்டாரு. Suba dan Arvin menunggu bis di sebuah halte. Suba kelelahan. Ia mengantuk kemudian tertidur. Tak lama setelahnya ponsel Suba berdering. Sebuah pesan masuk. Arvin secara tidak sopan membaca pesan itu. Ia juga memeriksa isi video yang ada di dalam ponsel Suba. Arvin kemudian menemukan sebuah video yang memperlihatkan Suba sedang curhat kepada temannya dan di sana Suba mengakui bahwa ia menyukai Arvin. Arvin kemudian melonjak kegirangan setelah mengetahui perihal ini. Aksinya itu membangunkan Suba. Arvin terlihat sangat senang karena ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Sebelum profesor bertemu Suba, Arvin terlebih dahulu menelpon profesor itu. Arvin mengancam akan membongkar perihal Red Operation kepada pihak media jika profesor tidak mengikuti instruksi Arvin. Profesor Rangarajan kemudian diminta masuk ke dalam sebuah bajai. Di saat bersamaan, sang profesor ternyata dibuntuti oleh Dong Li. Arvin mengarahkan profesor untuk bertemu dengannya di bis yang sedang Arvin naiki. Keduanya turun meninggalkan bis ketika Dong Li terlihat masih mengekori Profesor Rangarajan. Setelahnya, Arvin membawa profesor naik sebuah taksi dan Dong Li justru kehilangan jejak.
Setelah dipukuli Arvin, Profesor akhirnya mengakui bahwa Red Operation adalah perang biologis yang dilancarkan Cina ke India. Dongli berhasil menciptakan virus yang dulunya pernah membunuh jutaan warga Cina ketika zaman Bodhidharma masih hidup. Itu sebabnya Dongli datang ke India dan menyuntikkan virus itu kepada seekor anjing. Anjing tadi kemudian menyebarkan virus tersebut kepada manusia. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali negara Cina karena mereka memiliki catatan medis yang ditinggalkan oleh Bodhidharma 1600 tahun yang lalu. Diperkirakan dalam rentang waktu 2 bulan, 30 juta warga India akan meninggal dunia akibat penyebaran virus ini. Cina akan memasok obat mereka ke India. Dengan demikian India harus menyetujui semua persyaratan yang diberikan, termasuk dalam hal finansial dan politik. Secara tidak langsung, Cina menaklukkan India dengan senjata biologis ini. Menurut sang profesor, Dongli mencari Suba karena profesor ini memberikan penelitian Suba kepada negara Cina. Dalam penelitiannya, Suba ingin mengaktifkan kembali memori genetik Bodhidharma yang bisa membuat rencana Cina batal untuk menyerang India. Jika kekuatan Bodhidharma hidup kembali di dalam diri Arvin, maka obat ini akan ditemukan tanpa harus tunduk kepada pemerintah Cina. Karena itulah Dongli mengincar nyawa Arvin dan Suba. Arvin menyesalkan sikap profesor yang rela menjual negaranya sendiri demi uang. Tetapi Suba berusaha untuk menenangkan Arvin. Teman Suba yang bernama Aswin menelpon pamannya yang bekerja di rumah sakit. Menurut sang paman, ratusan ekor anjing dinyatakan mati akibat penyakit tidak dikenal. Penyakit ini juga sudah merenggut 2 nyawa manusia. Suba dan teman-temannya datang ke rumah sakit itu. Ia menemukan 3 pasien yang dirawat di bangsal umum dan mengalami gejala penyakit yang disebabkan oleh virus. Suba mengenali penyakit ini karena gejalanya persis dengan penyakit yang menyerang Cina 1600 tahun yang lalu. Dan saat itu Bodhidharma datang ke sana untuk menyembuhkan mereka. Suba meminta agar ketiga pasien itu diisolasi secara terpisah dari para pasien lain. Tetapi dokter mengatakan bahwa 3 pasien itu hanya menderita penyakit cacar biasa. Dongli berhasil menemukan lokasi di mana Profesor Rangarajan disekap oleh Arvin dan teman-temannya. Dongli kemudian melepaskan profesor itu. Profesor Rangarajan membawa Dongli ke rumah sakit yang dikunjungi Suba. Saat mereka masuk ke dalam rumah sakit, Suba justru melihat Dongli. Ia segera bersembunyi. Setelahnya, Suba menghubungi Arvin dan memintanya agar segera keluar dari rumah sakit itu. Tetapi sejurus kemudian, Dongli memergoki Arvin. Ia mencoba menghipnotisnya tetapi tidak mempan. Arvin mencoba memukuli Dongli. Sayangnya Dongli lebih tangkas. Ia menendang Arvin hingga terpental. Arvin dan Suba kemudian melarikan diri. Dongli menelpon gurunya. Ia heran kenapa ia tidak bisa mengendalikan pikiran Arvin. Guru Dongli mengatakan bahwa Arvin pasti keturunan Bodhidharma. Makanya Arvin tidak bisa dihipnotis. Dongli terus memburu Suba dan Arvin. Kali ini ia menemukan mereka di jalanan dan sedang berada di sebuah bajai. Dongli menghipnotis sopir bajai yang membuatnya menyetir dengan cara yang menggila. Bajai tadi terbalik di tengah jalan. Dongli kembali menghipnotis sopir mobil pengangkut kontainer agar menabrak Arvin dan Suba. Beruntung, Arvin berhasil menyelamatkan Suba. Dongli terus menghipnotis orang-orang agar menyerang Suba dan Arvin. Setelah itu, ia dan Suba kembali melarikan diri dari Dongli. Arvin dan Suba bertemu dengan teman-temannya di area pemakaman. Suba mengatakan bahwa tidak mungkin mereka mengalahkan Dongli karena ia terlalu kuat. Satu-satunya cara agar mengalahkan Dongli adalah dengan menghidupkan kembali memori genetik Bodhidharma di dalam diri Arvin. Mereka kemudian menuju ke sebuah lab genetik yang berada di kawasan hutan dekat kota. Suba dan teman-temannya melakukan penelitian terhadap Arvin.
Sementara itu, korban terus berjatuhan diakibatkan oleh virus yang mematikan. Profesor Rangarajan menemui Dongli. Ia memberitahu Dongli tentang teman Suba yang bernama Malati. Malati bertugas membeli sembako dan perlengkapan penelitian ketika Suba dan teman-temannya bersembunyi di dalam lab genetika. Setelah mendapatkan informasi berharga ini, Dongli menghipnotis profesor yang membuatnya bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Dongli mendatangi Malati. Ia akhirnya mendapatkan informasi tentang persembunyian Suba di lab genetika dengan cara menghipnotis Malati. Setelah itu, Dongli membunuh Malati. Tak hanya itu, Dongli juga mendatangi teman Suba yang bernama Imran. Dongli mengetahui alamat Imran dari pesan SMS yang Imran kirimkan kepada Malati. Setelah menemui Imran, Dongli menghipnotisnya yang membuat Imran bunuh diri. Suba mengetahui kematian Malati dan Imran karena saat Imran bunuh diri, Suba sedang menelponnya. Imran? Dongli mendatangi lab genetika, tetapi Suba dan teman-temannya sudah membawa kabur Arvin dari lab tersebut menggunakan sebuah mobil. Mendadak kendaraan mereka terbalik akibat ulah Dongli. Dongli kemudian memukuli tubuh Arvin yang masih lemah akibat percobaan genetika. Suba dan teman-temannya tidak mampu menghentikan aksi Dongli karena Dongli memukuli siapapun yang mencoba menghalangi dirinya. Dongli secara leluasa terus memukuli Arvin bertubi-tubi dan sejurus kemudian Arvin mendadak memperoleh kembali memori genetik Bodhidharma di dalam dirinya. Ia mulai menguasai seni bela diri dan mampu menangkis pukulan Dongli. Tidak hanya itu, Arvin juga bisa mengendalikan 5 elemen. Setelah itu terjadi pertarungan sengit antara Arvin dan Dongli. Pada akhirnya, Arvin berhasil membunuh Dongli. Film ditutup dengan adegan di mana Arvin berhasil menemukan herbal untuk menyembuhkan penyakit mematikan akibat virus. Saat diundang oleh stasiun TV, Arvin mengingatkan orang-orang agar menghidupkan kembali tidak hanya Bodhidharma, tetapi orang-orang besar dalam sejarah Tamil. Cara menghidupkannya adalah dengan menghasilkan karya melalui anak bangsa. Dan film pun berakhir.